Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam perkuliahan kimia dasar hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep energi di dalam reaksi kimia yang meliputi energi sebagai fungsi keadaan dan perubahannya di dalam sistem kimia, serta konsep temperatur, kalor, dan kerja PV. Mari kita mulai topik hari ini dengan mempelajari konsep energi. Sekarang, mari kita amati fenomena berikut ini. Apabila kita mengamati air yang berada di bagian atas air terjun atau bendungan, maka kita bisa mengatakan bahwa air tersebut memiliki energi potensial karena posisinya yang relatif pada ketinggian tertentu. Namun, saat air tersebut mengalir ke bawah dan melalui generator, ia akan memiliki energi kinetik yang selanjutnya energi ini dapat digunakan untuk melakukan kerja dan menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, jika Anda mengamati sebuah baterai, pada dasarnya baterai memiliki energi potensial. Energi potensial dalam sebuah baterai merupakan hasil dari energi yang tersimpan pada komponen-komponen kimia penyusun baterai. Energi inilah yang kemudian dapat dilepaskan dan diubah menjadi energi listrik ketika baterai terhubung ke rangkaian listrik. Namun, ketika baterai dalam keadaan terputus atau tidak beroperasi, energi potensial ini tetap tersimpan hingga dibutuhkan untuk digunakan. Secara umum, energi ini merupakan sebuah istilah yang banyak digunakan untuk mewakili suatu konsep yang sangat abstrak. Dan energi ini bisa juga dikaitkan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Selain dua tipe energi utama tersebut, istilah energi juga digunakan untuk menyatakan beberapa jenis energi lainnya yang meliputi energi radiasi atau energi matahari misalnya. Energi radiasi atau energi matahari berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari memanaskan atmosfer dan permukaan bumi, kemudian merangsang pertumbuhan tanaman melalui proses yang kita kenal sebagai fotosintesis dan juga mempengaruhi iklim dunia. Selain energi radiasi juga ada energi termal, yaitu energi yang berkaitan dengan gerakan acak atom dan molekul. Secara umum, energi termal dapat diukur melalui perubahan temperatur. Semakin kuat gerakan atom-atom dan molekul dalam suatu materi, maka akan semakin tinggi energi termalnya. Dan temperaturnya pun umumnya juga akan semakin meningkat. Namun, kita perlu membedakan istilah energi termal dengan temperatur. Contoh, jika terdapat secangkir kopi dengan temperatur 70 derajat Celcius dan sebuah bak mandi yang berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius, manakah yang memiliki energi termal lebih besar? Maka tentu jawabannya adalah bak mandi yang berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan bak mandi tersebut terisi lebih banyak molekul air dibandingkan dengan hanya secangkir kopi. Oleh sebab itu, gerakan molekul air akan lebih banyak terjadi pada bak mandi dibandingkan dengan secangkir kopi. Maka energi termal yang tersimpan di dalam bak mandi juga akan lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah energi kimia. Untuk energi kimia ini sebetulnya merupakan energi yang tersimpan di dalam struktur zat kimia, yang besarnya ditentukan oleh jenis dan susunan atom-atom penyusunnya. Energi kimia ini merupakan energi potensial yang tersimpan di dalam ikatan senyawa kimia. Energi ini dapat dilepaskan selama reaksi kimia berlangsung. Nah, semua bentuk energi pada prinsipnya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kita bisa merasakan hangat ketika berada di bawah sinar matahari karena sebetulnya energi radiasi diubah menjadi energi termal pada kulit kita. Selanjutnya, pada saat kita berolahraga, energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh itu diubah menjadi energi kinetik. Kemudian masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan bahwa energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Walaupun energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, namun ilmuwan sepakat bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hal ini telah dijelaskan di dalam hukum pertama termodinamika tentang hukum kekekalan energi atau konservasi energi. Nah, termodinamika merupakan sebuah studi tentang panas, kerja, dan energi, serta perubahan yang dihasilkan di dalam keadaan sistem. Untuk mempelajari tentang energi ini banyak dibahas di dalam materi termodinamika. Berikutnya, hampir semua reaksi kimia akan menyerap dan melepaskan energi. Yang umumnya, energi tersebut dilepaskan ataupun diserap dalam bentuk kalor.
Sehingga saya merasa bahwa pemahaman tentang perbedaan energi termal dan kalor perlu untuk kita pelajari lebih lanjut. Kalor itu bisa kita definisikan sebagai perpindahan energi termal antara dua benda yang memiliki temperatur berbeda. Umumnya kita sering mengatakan aliran kalor terjadi dari benda panas ke benda dingin, walaupun kalor itu sendiri sudah mengandung arti perpindahan energi. Istilah lain yang kita gunakan untuk perpindahan energi adalah kalor diserap atau kalor dilepaskan. Nah, studi tentang perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia di sini termasuk ke dalam materi termokimia. Untuk menganalisis perubahan energi yang berkaitan dengan reaksi kimia, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sistem. Apa itu sistem? Menurut kimiawan, sistem biasanya mencakup zat-zat yang terlibat di dalam perubahan kimia dan fisika. Sebagai contoh, dalam suatu reaksi penetralan asam dan basa, sistem dapat berupa gelas kimia yang mengandung sejumlah larutan asam, misalnya HCl, kemudian ke dalamnya ditambah larutan basa, misalnya NaOH. Nah, hal lain yang tidak termasuk di dalam sistem itu kita katakan sebagai lingkungan. Namun, secara umum, sistem itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi objek pengamatan kita atau hal yang menjadi fokus kita. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Terdapat 3 jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Mari kita lihat apa itu sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu sistem yang mengizinkan terjadinya pertukaran massa dan energi dengan lingkungannya. Energi ini biasanya bisa dalam bentuk kalor. Contoh sistem terbuka adalah gelas yang berisi air dan dibiarkan di dalam wadah terbuka. Sementara untuk sistem tertutup, sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor tetapi tidak dengan massanya. Sebagai contoh, air yang diletakkan dalam sebuah botol dan dalam kondisi tertutup. Sementara sistem terisolasi adalah sebuah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan massa maupun energi. Nah, selanjutnya kita coba mengenal tentang proses eksotermik dan endotermik. Sebagai contoh, di dalam reaksi pembakaran gas asetilen dalam oksigen, reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah cukup besar. Pada kasus tersebut, kita bisa mendefinisikan sistem sebagai campuran gas asetilen, oksigen, karbon dioksida, dan air. Sedangkan di luar itu kita definisikan sebagai lingkungan. Karena kita tahu bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, maka setiap energi yang hilang dari sistem pasti akan diterima oleh lingkungan. Setiap proses yang melepaskan kalor ke lingkungan disebut sebagai proses eksotermik. Reaksi pembakaran gas asetilen dalam oksigen ini termasuk ke dalam reaksi eksotermik. Sementara itu, di dalam reaksi penguraian merkuri pada temperatur tinggi, ternyata kalor diserap oleh sistem dari lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya penguraian merkuri. Oleh sebab itu, proses ini disebut sebagai proses endotermik. Anda bisa melihat jika energi diperlukan oleh sistem atau kalor diserap oleh sistem, maka prosesnya adalah endotermik. Sebaliknya, jika energi dilepaskan oleh sistem dan kalor dilepas oleh sistem, maka prosesnya adalah eksotermik. Secara umum, energi total dari produk akan lebih kecil dari reaktan untuk reaksi eksotermik. Hal ini dikarenakan ada energi yang dilepaskan dalam bentuk kalor dalam proses tersebut. Sebaliknya, energi produk akan lebih besar dari energi reaktan untuk proses endotermik, karena ada energi dalam bentuk kalor yang diserap dalam proses tersebut. Nah, di dalam termodinamika, kita mempelajari perubahan-perubahan dalam keadaan sistem melalui besaran fisik makroskopik yang relevan dengan sistem tersebut. Selanjutnya, besaran fisik ini kita sebut sebagai besaran keadaan atau variabel keadaan. Besaran keadaan dari sistem makroskopik diantaranya adalah temperatur, tekanan, volume, komposisi atau jumlah partikel, massa jenis, energi, entalpi, dan lain sebagainya. Besaran-besaran makroskopik tadi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu besaran ekstensif dan besaran intensif. Besaran ekstensif adalah besaran yang sebanding dengan jumlah partikel, misalnya volume, energi dalam, dan entropi. Apabila jumlah partikelnya berubah, maka besaran ekstensif juga akan berubah. Sementara itu, besaran yang tidak bergantung pada jumlah partikel disebut sebagai besaran intensif.
Misalnya tekanan, temperatur, panas jenis, kerapatan, dan potensial kimia. Nah, jika suatu besaran ekstensif kita bagi dengan besaran ekstensif lain, maka otomatis kita akan mendapatkan suatu besaran intensif. Besaran atau variabel keadaan, jika hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja, maka kita sebut sebagai fungsi keadaan. Nilai dari fungsi keadaan akan terlepas dari bagaimana keadaan itu tercapai, dan energi merupakan salah satu fungsi keadaan. Berbeda dengan fungsi keadaan, fungsi jalur merupakan sebuah fungsi yang hanya bergantung pada proses yang ditempuh, bukan pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Energi merupakan contoh dari fungsi keadaan, tetapi kalor dan kerja merupakan contoh dari fungsi jalur. Di dalam hukum pertama termodinamika, sebetulnya secara tidak langsung menjelaskan bahwa energi total dari semesta adalah tidak berubah atau dapat dirumuskan dengan delta E sistem ditambah dengan delta E lingkungan itu sama dengan 0. Sehingga delta E sistem sama dengan minus delta E lingkungan. Jika energi sistem berkurang, maka energi tersebut sebetulnya dilepaskan ke lingkungan. Atau jika energi sistem berkurang atau hilang, maka energi itu sebetulnya diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Tetapi di dalam ilmu kimia, kita lebih tertarik pada perubahan energi yang berkaitan dengan sistem, bukan pada lingkungannya. Sehingga bentuk atau formula hukum satu termodinamika yang lebih umum dituliskan sebagai delta E sama dengan Q ditambah W, kalor ditambah kerja. Q adalah jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan, sementara W adalah kerja pada sistem atau oleh sistem. Q akan bernilai positif jika sistem menyerap kalor atau prosesnya adalah endotermik, dan akan bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor atau prosesnya kita sebut sebagai proses eksotermik. Sementara W akan bernilai positif jika sistem dikenai kerja dan negatif jika sistem melakukan kerja. Di dalam pembahasan ini, kita akan fokus pada kerja mekanis. Salah satu contoh kerja mekanis adalah dalam peristiwa pemuaian gas. Dengan mengasumsikan bahwa gas berada di dalam tabung yang tertutup piston, dan piston ini dapat bergerak tetapi tidak memiliki berat dan gesekan pada suhu tekanan dan volume tertentu. Ketika memuai, gas tersebut akan mendorong piston ke atas melawan tekanan atmosfer luar sebesar P. Sehingga kita bisa mengatakan kerja yang dilakukan oleh gas pada sistem ke lingkungan adalah sebesar W sama dengan min P dikali dengan delta V. Berbeda dengan energi, kerja dan kalor seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bukan merupakan fungsi keadaan. Kerja dan kalor tidak dapat dinyatakan sebagai delta Q dan delta W karena kalor dan kerja hanya muncul selama proses itu berlangsung dan nilainya bergantung pada lintasan proses sehingga disebut sebagai fungsi jalur. Sekian untuk materi kuliah kita hari ini. Silahkan Anda dapat mempelajari atau memperdalam materi terkait energi dalam reaksi kimia dari sumber atau referensi lainnya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.